Saudara-saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Perdana Menteri Zhuang Zhen yang mendapatkan resep obat dari tabib Su yang ditemukannya dari dalam buku kuno, yang dimana resep obat tersebut bisa membangunkan kaisar yang kini masih tidak sadarkan diri. Namun pil obat yang dihasilkan dari resep obat ini sebenarnya termasuk racun yang mematikan, karena walaupun kaisar bisa sadar kembali, namun kaisar hanya bisa bertahan hidup selama 5 hari dan setelah itu kaisar akan mati. Mendengar hal tersebut, Perdana Menteri pun menyetujuinya. Namun ia meminta tabib Su untuk merahasiakan ini semua dari orang-orang. Singkatnya, esok hari pun tiba. Pil obat itu akhirnya selesai dibuat, sehingga Perdana Menteri pun langsung menuju kediaman kaisar dan memberinya obat tersebut. Alasan Perdana Menteri sangat membenci keluarga kaisar dan ingin menghancurkannya karena dulu anaknya Perdana Menteri yang telah memberontak kepada negara tidak mendapatkan pengampunan dari kaisar dan dihukum mati. Sehingga dulu Perdana Menteri yang tidak menerima keputusan tersebut membuatnya memiliki dendam kepada sang kaisar hingga sampai saat ini. Demi menyelamatkan sang kaisar, Pangeran Feng Shui lalu merekrut pasukan Gyeonggi menjadi pengawal pribadinya supaya tidak dianggap pemberontak oleh Perdana Menteri, karena pasukan Gyeonggi merupakan pasukan pembunuh bayaran di luar negara yang memiliki fisik kuat dan siap mati. Setelah semuanya sudah bersiap, Feng Shui lalu memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju istana. Dan dikarenakan mereka merupakan pengawal pribadinya, sehingga Perdana Menteri pun tidak bisa berbuat apapun dan memperbolehkan Feng Shui untuk menjenguk ayahnya. Namun ketika berada di dalam, sang kaisar ternyata sudah tidak ada, yang membuat mereka semua menjadi panik. Perdana Menteri yang merasa curiga terhadap sang kaisar yang sudah mengetahui rencananya, sehingga kaisar pun kabur dari istana. Oleh karena itu, ia memiliki rencana lain dengan menunjukkan sebuah peta benteng peninggalan anaknya yang dulu secara diam-diam mengumpulkan prajurit pribadinya untuk memberontak negara, sehingga mereka masih punya kesempatan untuk mengembalikan keadaan. Lalu tak lama kemudian salah satu prajurit datang dengan melaporkan jika mereka telah berhasil menemukan ayahnya Murong Yao. Singkatnya, 3 hari kemudian, Feng Shui yang masih mencari keberadaan sang kaisar, ketua Ling yang tiba di sana langsung memberitahukan kepada Feng Shui jika kini kaisar berada di sebuah tempat dan sedang menunggunya. Kaisar yang menginginkan Feng Shui menjadi kaisar selanjutnya, namun Feng Shui menolaknya karena ia tidak ingin mengikuti jejak sang ayah. Sang kaisar yang sudah lelah atas sikapnya tersebut, yang masih menganggap jika ialah yang telah membunuh ibunya. Kaisar lalu menceritakan tentang semuanya, yang dimana di saat itu ibunya yang dianggap sebagai pengkhianat dan berkolusi dengan negara musuh. Lalu ibunya tersebut ingin pergi dari istana dan membawa Feng Shui juga adiknya, karena ibunya tersebut tidak ingin Feng Shui bekerja dalam pemerintahan yang penuh kelicikan dan pengkhianatan. Namun tindakannya itu dihentikan olehnya, yang membuat ia diancam oleh ibunya. Perdana Menteri yang sejak awal memiliki dendam kepada keluarga Feng lalu membunuh ibunya. Di saat itu sang kaisar tidak bisa menghukum Perdana Menteri, dan di saat itu juga ia tidak bisa berdiam diri. Oleh karena itu selama bertahun-tahun sang kaisar terus meminta Feng Shui untuk menjadi kaisar selanjutnya, supaya Feng Shui tahu jika pembunuh ibunya bukanlah ayahnya. Mendengar kabar tersebut membuat Feng Shui begitu kesal, karena kenapa ayahnya tidak menceritakan semuanya sejak dulu.
Kabar tentang kaisar yang belum juga ditemukan membuat permaisuri menjadi khawatir. Lalu Perdana Menteri pun datang ke sana, yang ternyata Perdana Menteri itu merupakan ayahnya permaisuri, yang kedatangannya untuk meminta permaisuri berhati-hati karena saat ini kondisi istana dalam keadaan kacau. Permaisuri yang menyadari jika kaisar kabur dari istana karena sudah mengetahui rencana Perdana Menteri yang ingin membunuh sang kaisar. Hal tersebut membuat ia kecewa kepada ayahnya. Sementara Murongyao yang sudah mengetahui keberadaan ayahnya, ia lalu menyelamatkannya. Namun di sisi itu ayahnya sangatlah marah kepada anaknya tersebut karena ia mendengar dari Xiao jika Murongyao telah mencoba membunuh pangeran pertama. Tindakannya itu membuat sang ayah kecewa karena selama ini ia tidak pernah mengajarinya seperti itu. Maka dari itu ia akan meminta maaf kepada sang kaisar dan memohon pengampunan supaya anaknya tidak dihukum mati. Sedangkan kaisar yang telah kembali ke istana lalu dihadang oleh permaisuri yang ingin berbicara empat mata dengannya. Namun kaisar menolak permintaannya tersebut dan pergi meninggalkannya. Di keesokan harinya, Murongzong yang berlutut dari tempat penyekapannya hingga memasuki istana hanya untuk meminta maaf kepada sang kaisar supaya sang kaisar mau memaafkan Murongyao, anaknya. Namun sang kaisar mengatakan jika yang bisa memaafkannya hanyalah Feng Shui, karena nanti Feng Shui lah yang akan menjadi kaisar selanjutnya. Singkatnya esok hari pun tiba. Feng Shui bersama pasukannya yang baru tiba ke tempat kediaman Perdana Menteri untuk mempertanggungjawabkan atas terbunuh ibunya dan juga atas perbuatannya yang ingin membunuh ayahnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Hingga pada akhirnya Perdana Menteri berhasil ditangkap dan akan dibawa ke hadapan sang kaisar. Setelah sampai di depan istana, permaisuri yang begitu panik melihat keadaan ayahnya yang penuh luka, sehingga permaisuri meminta Feng Shui untuk melepaskan ayahnya tersebut. Namun Feng Shui tidak akan melepaskannya karena ia akan membunuhnya seperti Perdana Menteri membunuh ibunya dulu di tempat ini. Permaisuri lalu menghadap kepada sang kaisar dan memohon ampunan kepada ayahnya yang kini sedang ditawan oleh Feng Shui. Namun kaisar yang selama ini hanya berdiam diri, kini ia harus melakukannya seperti Perdana Menteri, membunuh istrinya dulu. Sebelum Feng Shui membunuh Perdana Menteri, dengan rasa amarah, Feng Shui lalu bertanya kenapa ibunya dibunuh olehnya. Perdana Menteri yang tidak bisa berbuat apapun, ia pun berterus terang tentang kebenaran yang terjadi. Sebenarnya dulu mendiang permaisuri tidak pernah bersalah. Ia sengaja mencelakainya dengan memfitnahnya sebagai pengkhianat yang telah berkolusi dengan negara Jinxiu dengan memalsukan bukti dan membunuhnya dengan alasan supaya ia bisa membalas dendam terhadap sang kaisar yang dulu telah menghukum mati anaknya. Mendengar ucapannya tersebut, tanpa ampun Feng Shui langsung membunuh Perdana Menteri. Feng Shui yang akan pergi dari sana, Kasima lalu menghentikannya karena sang kaisar ingin berbicara dengannya. Namun Feng Shui yang sudah kecewa terhadap ayahnya yang telah menyembunyikan semua ini, ia lalu memutuskan jika mulai hari ini hubungan ayah dan anak serta penguasa dan bawahan terputus sepenuhnya.
Sang kaisar yang mendengar dari Kasima membuat ia begitu bersedih karena ia bukan hanya kehilangan mendiang permaisuri, namun juga ia harus kehilangan anaknya. Oleh karena itu ia memerintahkan Kasima untuk menyita harta keluarga Zhuang, mengasingkan semua pria keluarga Zhuang dan menjadikan semua wanitanya sebagai budak di istana. Kabar keluarga Zhuang yang hancur membuat permaisuri begitu kesal kepada sang kaisar. Oleh karena itu ia akan membalas dendam. Sementara Feng Shui yang telah kembali dengan selamat membuat Yi Xiao begitu senang dan ia pun langsung memeluknya. Tak lama kemudian, Muronggzong tiba di sana yang kedatangannya untuk meminta maaf kepada Feng Shui karena Murong Yao, anaknya, telah mencoba pembunuhan berencana. Namun Feng Shui yang tidak akan memaafkannya dan akan tetap menghukum Murong Yao sebagai pengkhianat negara karena tidak hanya ingin membunuh dirinya, namun Murong Yao juga telah beraliansi dengan negara musuh. Keputusan tersebut membuat Muronggzong bersedih dan kecewa karena ia tidak bisa membendung kesalahan anaknya. Feng Shui yang telah berhasil membalas dendam, ia lalu berdoa ke makam ibunya. Kemudian di malam harinya, Muronggzong meminta permaisuri untuk membantunya supaya kaisar mau memaafkan Murong Yao. Namun permaisuri tidak bisa membantu Muronggzong karena ia juga tidak bisa berbuat apapun. Demi kesalahan keluarga Zhuang dihapuskan, permaisuri lalu menghadap kepada sang kaisar. Namun tetap saja keputusan itu tidak bisa diubah, yang membuat permaisuri kesal dan menyerang sang kaisar. Kaisar yang terluka parah lalu meminta tolong kepada Muronggzong yang ada di sana. Namun demi menyelamatkan anaknya dari hukuman mati, Muronggzong justru membantu permaisuri dan membunuh sang kaisar. Sementara di sisi lain, Feng Shui dan lainnya sedang berpesta ria karena atas kemenangan mereka melawan pengkhianat. Kasima yang akan masuk ke dalam menemui sang kaisar, namun tindakannya tersebut dihentikan oleh Muronggzong. Kabar tentang kaisar yang dibunuh telah terdengar oleh Murong Yao yang langsung menemui ayahnya di istana. Ia melakukan ini semua demi menjaga dan menyelamatkan Murong Yao dari hukuman mati. Singkatnya esok hari pun tiba. Salah satu kasim istana lalu datang menemui Feng Shui dengan memberitahukan jika sang kaisar tertidur di ruang belajar sejak semalam dan ia tidak berani untuk membangunkannya. Sedangkan Kasima juga masih belum ditemukan. Dan setelah masuk ke dalam, Feng Shui pun menyadari jika ayahnya telah dibunuh oleh seseorang. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Muronggzong dan Murong Yao yang membuatnya terluka parah. Supaya jejak mereka tidak diketahui, permaisuri lalu memerintahkan Murong Yao untuk membawa Feng Shui keluar dari ibu kota dan menguburkannya di tengah hutan. Namun kabar tersebut telah terdengar oleh Yi Xiao, sehingga Yi Xiao pun langsung pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menemukannya, Yi Xiao lalu membawanya kepada tabib Ling untuk diobati. Kabar tentang Feng Shui yang berhasil ditemukan oleh Yi Xiao telah terdengar oleh mereka, sehingga mereka pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya. Dikarenakan energi yin dan yang milik Feng Shui telah tersumbat, maka satu-satunya cara adalah menggunakan obat keras untuk merangsang jantungnya agar bisa hidup beberapa hari lagi. Dan untuk menyelamatkan nyawanya, Yi Xiao harus pergi ke aliansi Feng Yu, tempat yang sebelumnya telah menyelamatkan Ling Fei. Di sana tabib Ling juga mengingatkannya bahwa obat yang ia racik ini hanya mampu bertahan selama 5 hari saja, sehingga jika Feng Shui dalam 5 hari tidak sampai ke aliansi Feng Yu, maka nyawa Feng Shui tidak akan bisa terselamatkan. Karena tidak ada waktu lagi, Yi Xiao bersama pasukannya langsung membawa Feng Shui pergi menuju tempat aliansi Feng Yu.
Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan Murong. Lu Kei yang membawa Feng Shui dan lainnya telah berhasil kabur dari sana, namun tidak dengan Yun Fang yang terbunuh dalam pertarungan tersebut. Atas kegagalannya, pemimpin pasukan tadi yang bernama Jie lalu melaporkan kepada Murong Zong bahwa ia gagal membunuh seluruh pasukan karena Feng Shui telah dibawa menggunakan kereta kuda dan menuju perbatasan negara Susa. Mendengar informasi itu membuat Murong Zong menjadi kesal sehingga ia mengutus Murong Yao untuk membuat pengumuman bahwa yang telah membunuh sang kaisar adalah Feng Shui. Dan benar saja, ketika keesokan harinya, di papan pengumuman bahwa Feng Shui tidak hanya membunuh Perdana Menteri, namun Feng Shui juga telah membunuh sang kaisar, sehingga Feng Shui mendapatkan hukuman mati dan gelarnya sebagai pangeran dicabut dari keluarga kekaisaran. Sementara dengan mereka yang terus melanjutkan perjalanannya menuju aliansi Feng Yu untuk menyelamatkan Feng Shui. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya tunggu undur diri dan salam Sundaders.